Yo guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan kembali membahas I'm Really Not the Demon God Lucky. Nah, di part kemarin ya, di part 1 dan 2 itu, setelah aku baca ulang komiknya guys, sampai chapter 60, rupanya banyak translate yang nyeleweng, dan nama-nama karakternya itu banyak yang berubah. Jadi misal nih, di chapter 5 namanya Bambang, satu karakter namanya Bambang lah. Tiba-tiba di chapter 30 namanya berubah jadi Yanto. Kan nggak sinkron ya. Jadi di part ini dan seterusnya kita akan memakai nama-nama dari novelnya supaya nanti nggak berubah-berubah. Jadi kalau kalian bingung kok namanya beda bang dari komiknya, ya kita pakai nama karakter dari novelnya. Kecuali nama yang terlanjur ku pakai ya di part 1 dan 2 kemarin. Kita tetap pakai nama itu aja biar nggak berubah-berubah lagi. Oke, kita lanjut ke part 3-nya. Tapi seperti biasa kita intro dulu guys. Semoga terhibur dan enjoy the story. Oke, kita lanjut yang kemarin ya. Ketika Wilde sudah pulang, di meja Linji ini tiba-tiba muncul sebuah makhluk hitam yang berbentuk seperti lendir atau seperti venom lah. Nah, karena makhluk tersebut tidak bisa bicara, dia berkomunikasi dengan menggunakan tubuhnya yang kemudian membentuk sebuah kalimat lama tidak berjumpa. Nah, berarti kan si monster ini pernah berjumpa dengan Linji gitu ya. Linji yang melihat makhluk tersebut kemudian merasakan aura yang familiar. Aura yang dia kenal sama dengan makhluk hitam yang 3 tahun lalu mengisekai atau mentransfer dirinya dari bumi ke kota Nuojin ini. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang sama yang mengabulkan permintaan Linji untuk mempunyai semua buku di dunia ini. Nah, maka dari itu Linji spontan menyimpulkan apakah makhluk ini muncul untuk meminta bayaran dari Linji karena sudah mengabulkan permintaannya ya. Jadi pikir Linji, terisekainya dia kemarin hanyalah syarat untuk bisa mengabulkan permintaannya, bukan bayarannya. Sehingga apakah makhluk ini muncul untuk meminta bayaran gitu ya. Nah, namun makhluk tersebut rupanya setelah itu membentuk sebuah kalimat lagi, berbunyi, kau sudah membayar, itulah kenapa aku bisa bangkit, itu katanya. Nah, Linji kemudian berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah bayaran yang kau maksud itu adalah ketika aku menyuruh Pak Tua Wilde untuk menyebarkan bukunya ke orang lain? Apakah bayarannya adalah menyebarkan buku Linji ke orang lain? Nah, semua pertanyaan itu dijawab ya betul oleh si makhluk ini. Jadi kalau di novel dijelaskan setelah memindahkan Linji ke dunia lain, makhluk hitam ini kemudian tertidur panjang. Sampai akhirnya ketika Linji merekomendasikan buku miliknya yang dia tulis sendiri ke Wilde dan menyuruh Wilde menyebarkan buku tersebut ke orang lain, hal itu seperti memberikan sebuah energi ke makhluk tersebut dan berhasil membangkitkan dia dari tidurnya. Linji pun kemudian berkata setelah ini akan berusaha sebisa mungkin untuk menyebarkan buku-buku miliknya. Kemudian makhluk hitam itu pun menghilang. Nah, itu dia sedikit story datangnya makhluk hitam ke toko Linji. Dan di saat yang sama, tak lama setelah kepergian Wilde dari toko buku Linji, ditunjukkan seorang pria bernama Jack sedang memantau jalan nomor 23 di kota Nuojin. Nah, jalan 23 ini adalah jalan yang sama ya, tempat toko bukunya Linji berdiri. Jadi toko buku Linji ini ada di kota Nuojin, jalan nomor 23 gitu ya. Nah, Jack ini rupanya bukan bermaksud memantau toko buku Linji, tapi dia kebetulan saja melihat sosok Wilde yang sudah bertahun-tahun bersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan. Dimana di part 1 kemarin sudah dijelaskan ya bahwa Wilde ini adalah seorang buronan dari Secret Tower. Dan Jack ini rupanya adalah salah satu anggota dari Secret Tower. Sehingga kemunculan Wilde di kota Nuojin ini membuat dia terkejut. Lalu Jack pun melaporkan keberadaan Wilde ini ke markas Secret Tower. Kalau Wilde diketahui muncul di jalan 23 dan masuk ke sebuah toko buku selama 1 jam lebih. Jadi dicurigai mungkin toko buku ini adalah markas tersembunyi dari para penyihir hitam. Nah, belum juga selesai laporan Jack ini, tiba-tiba Wilde muncul di belakang Jack, lalu tanpa basa-basi langsung membunuh Jack hanya dengan 1 sentuhan saja. Kemudian Wilde berkata, berani-beraninya kau memantau kediamannya. Nah, maksud Wilde ini adalah kediaman si Linji. Nah, artinya dia bukan marah karena dirinya dipantau ya, tapi justru marah karena Jack ini memantau toko bukunya Linji karena dianggap tidak sopan gitu ya. Lalu laporan tadi rupanya sempat diterima oleh seseorang dari Secret Tower di bagian intelijen yang bernama Cloud, yang merupakan murid dari Joseph selaku pemimpin bagian intelijen di Secret Tower. Nah, kalau kalian lupa, Joseph ini adalah orang yang bertarung dengan Wilde yang membuat Wilde ini terluka parah. Nah, sehingga setelah mendengar kabar Wilde ini, Cloud pun langsung pergi ke ruangan Joseph, si gurunya, dan berencana untuk melaporkan hal tersebut. Namun saat itu Joseph terlihat sangat pusing dan bawaannya ini marah-marah terus lah karena sedang mengurus kasus para hunter yang membuat kekacauan di kota Nuojin.
Nah, kasus yang dimaksud Joseph ini adalah kacaunya organisasi White Wolf karena item yang bernama Magic Mirror yang sudah kita bahas kemarin ya. Lalu ditambah Jisixu yang berencana balas dendam dan merebut Magic Mirror tersebut, sehingga membuat situasi para Hunter ini semakin kacau. Dan imbasnya pasti ke Secret Tower yang bertugas untuk menjaga kedamaian kota. Itulah alasan kenapa Joseph saat itu marah-marah. Namun setelah mendengar laporan dari Cloud tentang Wilde yang muncul di jalan nomor 23, urusan Hunter tadi seakan menjadi tidak berarti di pikiran Joseph ya. Karena Joseph ini adalah orang yang paling ingin menangkap Wilde. Dia juga yang sebenarnya membuat sayembara penangkapan Wilde. Karena dia percaya kalau Wilde ini masih belum mati setelah pertempuran mati-matian 2 tahun yang lalu dengan dirinya. Meskipun banyak yang mengira Wilde sudah mati gitu ya, tapi Joseph masih yakin lah Wilde ini masih hidup. Sehingga sampai sini Joseph spontan langsung semangat mendengarkan laporan tentang Pak Tua Wilde ini yang muncul di jalan nomor 23. Cloud pun kemudian melanjutkan laporannya tentang Wilde yang sempat mengunjungi sebuah toko buku di jalan tersebut selama sekitar 1 jam lebih dan seperti sedang meminjam sebuah buku di sana. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Joseph ini langsung berteriak, "Tidak mungkin dong, pasti toko buku itu adalah tempat yang tidak wajar. Tidak mungkin seorang penyihir hitam tingkat tinggi seperti Wilde ini pergi baca buku sambil nyantui di toko buku biasa. Pasti tidak mungkin," gitu ya, kata si Joseph. Joseph pun bertanya tentang detail dari toko buku tersebut. Kemudian Cloud menjelaskan bahwa toko itu sudah buka selama 3 tahun dan pemiliknya adalah orang luar, bukan orang Nuojin. Sehingga awalnya mereka sempat menduga kalau toko buku itu adalah sebuah persembunyian rahasia dari para penyihir hitam. Namun setelah diselidiki lagi, rupanya toko itu berdiri di bawah organisasi besar bernama The Ash Chamber of Commerce. Jadi The Ash ini adalah organisasi dagang lah, yang ibaratnya menginvestasi toko buku Shilinji gitu ya. Nah, setelah tahu kalau toko itu terdaftar di bawah nama The Ash Chamber of Commerce, maka mereka menjadi tidak yakin kalau toko itu adalah persembunyian dari penyihir hitam. Pasalnya The Ash Chamber of Commerce ini adalah organisasi besar milik keras Druid, yang dimana Druid sendiri adalah makhluk yang sangat dekat dengan alam, sama seperti MC di komik Soul Station Druid ya. Kalau kalian baca, yang MC-nya ini bisa mengendalikan alam, tumbuhan, hutan, hewan gitu ya. Intinya seorang druid itu tidak mungkin lah berhubungan dengan kekuatan hitam atau penyihir hitam karena dia dekat dengan alam. Sehingga mereka menjadi ragu dan menyimpulkan mungkin saja toko buku itu memang toko buku biasa, bukan persembunyian penyihir hitam. Dan mungkin saja Wilde juga cuma beli buku biasa gitu ya. Mungkin dia pensiun jadi penyihir hitam. Dan jika Secret Tower tiba-tiba menggerebek toko buku itu untuk penyelidikan, bisa-bisa The Ash Chamber of Commerce ini tidak terima salah satu tokonya digerebek oleh Secret Tower dan menjadi memberontak terhadap Secret Tower. Nah, itu penjelasan si Cloud kepada Joseph. Namun Joseph di sini masih tidak terima dengan kesimpulan dari Cloud ini karena obsesinya menangkap si Wilde. Dia ini masih percaya ya kalau seorang Wilde tidak mungkin pergi ke toko buku biasa. Pokoknya Joseph ini sangat semangat menghancurkan para iblis sebagai seorang ksatria atau orang-orang yang jahat lah. Tidak peduli meskipun lawannya ini di Ash Chamber of Commerce sekalipun. Waduh. Tapi setelah itu Cloud pun mengatakan bahwa Ash Chamber of Commerce ini adalah organisasi yang membiayai 40% keuangan badan intelijen di Secret Tower. Nah, setelah Joseph tahu kalau di Ash Chamber ini adalah sumber duit mereka, dia langsung tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian memutuskan untuk turun secara langsung ke toko buku itu untuk menyelidiki tempat macam apa nih toko buku yang didatangi si Wilde ini. Tentunya dengan cara yang baik-baik ya, bukan menggerebek dengan kasar. Nah, selagi Joseph berjalan keluar, aku akan sedikit menjelaskan tentang siapakah si Joseph ini dan sedikit kisahnya. Di sini diperlihatkan ketika Joseph berjalan menyusuri lorong Secret Tower. Orang-orang yang melihatnya itu langsung berhenti dan menundukkan kepala mereka untuk menyapa Joseph dengan sangat sopan. Nah, ini menunjukkan posisi Joseph yang cukup tinggi di Secret Tower tersebut. Nah, nama lengkap Joseph adalah Abraham Joseph, salah satu dari 10 Radiant Knight di Secret Tower. Nah, Radiant Knight ini kayak ksatria yang paling kuat lah di Secret Tower tersebut. Atau lebih tepatnya, Joseph ini mantan Radiant Knight. Karena sekarang kondisi Joseph ini jauh lebih lemah ketimbang dia yang dulu akibat pertempurannya dengan Wilde beberapa tahun yang lalu. Jadi Wilde dan Joseph ini sama-sama mengalami luka berat lah. Sehingga Joseph yang awalnya merupakan pemimpin dari bagian tempur di Secret Tower memutuskan untuk pindah ke bagian intelijen yang seharusnya ini tidak banyak terlibat dalam pertempuran. Terpaksa ya karena kondisinya yang semakin melemah. Nah, itu sedikit kisah tentang si bapak Joseph ini. Kemudian ketika Joseph ini masuk ke lift sambil memeriksa profil milik Linji yang akan dia selidiki nanti,
Tiba-tiba Joseph mengalami sebuah halusinasi akibat kutukan dari sebuah pedang yang Joseph panggil dengan nama pedang Candela. Lalu ditunjukkan di dalam halusinasi tersebut, terlihat Joseph yang seakan ditenggelamkan oleh monster ke dalam lautan dan dibantu oleh seorang pria yang terlihat dari ras elf. Nah, ini ingat-ingat ya, pria yang menenggelamkan Joseph dari ras elf. Nah, ini halusinasi ya. Nah, namun halusinasi ini rupanya tidak berlangsung lama. Lalu setelah Joseph sadar, yang dia tahu dirinya sudah sampai di jalan nomor 23, dekat toko bukunya si Linji, dengan keadaan yang basah kuyup karena kehujanan. Nah, jadi halusinasi apa nih Pak yang dialami oleh si Joseph? Nah, di sini Joseph kemudian menjelaskan, halusinasi yang dialaminya tadi diakibatkan oleh kutukan dari pedang Candela yang dia miliki. Karena diceritakan pemilik asli dari pedang tersebut menjadi gila dan membunuh dirinya sendiri, lalu meninggalkan kutukan ke dalam pedangnya. Yang kutukan itu hanya bisa dijinakkan atau dikendalikan oleh seorang ksatria yang kuat dan lurus, gitu ya. Dan jujur, adil, pemberani gitulah. Nah, sebelumnya Joseph memang bisa mengendalikan kutukan tersebut. Namun sejak dia mengalami luka berat, luka parah akibat pertarungannya dengan Wilde dan kondisinya melemah, saat itulah dia mulai tidak bisa mengendalikan kutukan dari pedang tersebut. Jadi akibatnya Joseph ini sering mengalami halusinasi dan kehilangan kesadaran atas dirinya sendiri. Nah, namun mirisnya, Joseph ini juga tidak bisa memberikan pedang Candela tersebut ke orang lain, karena sampai saat ini masih belum ada penerus yang sanggup untuk mengendalikan kutukan pedang Candela tersebut. Jadi kalau pedang itu diturunkan ke orang lain yang biasa-biasa aja ya, bisa-bisa orang tersebut menjadi gila. Jadi ya sama aja bohong gitu ya. Jadi sampai saat ini hanya Joseph lah orang yang paling bisa mengendalikan pedang tersebut. Nah, itu keadaan Joseph untuk saat ini ya. Cukup miris memang. Itulah kenapa Joseph sangat semangat untuk memburu si Wilde ini. Nah, lalu karena pakaian Joseph saat itu sudah basah kuyup ya akibat kehujanan, dia memutuskan untuk kembali ke Secret Tower dan melakukan penyelidikan lain kali sajalah. Oke, scene kemudian berpindah ke sebuah gereja tua di mana kita diperkenalkan dengan tokoh baru bernama Harris yang merupakan pemimpin dari White Wolf. Nah, Harris inilah pria yang selama ini diceritakan oleh Siksu kepada Linji, atau pria yang mengkhianati si Siksu. Nah, Harris saat itu terlihat sedang tersenyum melihat kekacauan di depan matanya, di depan gereja, yang diakibatkan oleh Ji Siksu dan kelompok hunternya. Jadi Siksu malam itu sudah bergerak melakukan balas dendamnya kepada Harris dan berusaha merebut Magic Mirror yang menurut kabarnya ini ada di tangan Harris. Nah, Siksu ini ditemani oleh seorang pria yang bernama Marcus dan seorang hunter wanita yang bernama Kaiyi. Keduanya ini sudah cukup lama ya menjadi bawahan paling loyal Ji Siksu, dan mereka tidak mungkin berkhianat karena kesetiaan mereka berdua ini sudah disegel oleh White Mage dari keluarga Ji Siksu. Lalu ada juga pria yang bernama Ruwen, yang awalnya dia ini adalah bawahan Harris, namun baru saja bergabung ke kelompoknya Ji Siksu dan mengkhianati si Harris. Dan Ruwen ini juga sudah disegel kesetiaannya sebagai jaminan, sama seperti si Marcus dan Kaiyi tadi. Jadi sampai sini artinya ketiga orang ini tidak bisa mengkhianati Siksu ya, karena disegel oleh keluarga Ji. Nah, sebenarnya awalnya ada cukup banyak anggota Ji Siksu ini, tapi sebagian mengkhianati Siksu dan bergabung ke kelompoknya Harris. Lalu sebagian lagi kesadarannya ini sudah dirusak oleh si item Magic Mirror yang ada di tangan Harris. Jadi Magic Mirror ini mempunyai efek bisa merusak pikiran seorang hunter, termasuk si Harris sebenarnya. Nah, itulah kenapa organisasi White Wolf ini menjadi sangat kacau. Nah, singkat cerita, Siksu ini berhasil membantai banyak hunter dari kelompok Harris dan masuk ke dalam gereja atau markasnya si Harris. Namun rupanya di sana tidak ditemukan sosok Harris, yang ada hanya seorang pria bernama Kaji yang merupakan pemimpin ketiga di organisasi White Wolf. Jadi organisasi White Wolf ini seperti dibagi menjadi banyak pemimpin gitu ya. Pemimpin pertama ada Harris, yang kedua ada Ji Siksu, dan yang ketiga ada si Kaji ini. Nah, menurut kabar yang didapatkan oleh si Marcus, Harris dan Kaji ini bergabung menjadi satu untuk melawan Ji Siksu. Namun rupanya setelah Harris tahu dan melihat sendiri Ji Siksu yang tiba-tiba bertambah kuat dan berhasil memukul mundur kelompok mereka, Harris saat itu memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan Kaji di belakang. Nah, Siksu pun kemudian bertanya kepada Kaji, kemana Harris pergi membawa Magic Mirror-nya. Namun Kaji di sini seperti sudah menjadi gila dan hampir bermutasi menjadi Dream Beast. Sehingga kata terakhir yang diucapkan Kaji hanyalah dia akan datang gitu. Kemudian si Kaji ini tidak sadarkan diri. Jadi sampai sini Siksu dibuat sangat kesal ya karena kehilangan jejak Harris dan Magic Mirror yang dibawanya. Nah, si Marcus kemudian menyarankan tuannya atau Siksu ini untuk meminta bantuan ke Tuan Heywood
yang merupakan white mage dari keluarga Ji Siksu, yang juga merupakan orang yang menyegel kesetiaan ketiga bawahan Siksu ini. Jadi Haewood pastilah mau membantu Ji Siksu, katanya. Namun Siksu menolak saran dari Markus ini, kemudian menyuruh dia dan Kai untuk terus menyelidiki Harris. Kemudian mengajak Ruwen untuk pergi ke jalan nomor 23, alias kemana lagi kalau bukan ke toko bukunya si Linji. Oke, Shin kemudian berpindah lagi ke toko bukunya Linji. Saat itu Linji lagi nganggur ya, karena sejak kedatangan Siksu dan Wilde beberapa hari yang lalu, toko Linji ini belum kedatangan pembeli sama sekali. Nah, kalau di novel dijelaskan kalau saat itu cuaca buruk melanda Nuojin. Hujan tidak berhenti selama berhari-hari, sehingga 1/10 bagian Nuojin ini kebanjiran dan penduduknya harus mengungsi. Dan karena hujan yang tidak berhenti ini, toko Linji tidak ada pembeli sama sekali. Untungnya keuangan Linji dan tokonya ini sudah dibantu sepenuhnya oleh seorang wanita berkulit gelap yang juga membantu Linji mendaftarkan dokumen-dokumen terkait dirinya dan tokonya untuk izin berbisnis. Linji juga sempat memberikan wanita itu sebuah buku yang berjudul Non-Violent Communication. Dan secara tidak langsung berarti wanita ini menjadi pelanggan pertama toko bukunya si Linji. Nah, kalau di novel wanita ini sudah dijelaskan ya, tapi kalau di komik hanya disinggung sedikit saja. Jadi aku nggak mau spoiler dulu. Tapi kalau kalian pintar menghubung-hubungkan dengan info di part ini, harusnya kalian bisa sedikit menarik kesimpulan tentang siapa si wanita ini. Tapi aku nggak mau spoiler dulu. Oke, balik lagi. Saat posisi gabut inilah, Linji kemudian didatangi oleh Ji Siksu. Dan karena Linji ini senang kedatangan seorang pelanggan, Linji langsung menyapa Siksu dan spontan berkata, "Aku tidak menyangka Nona Siksu kembali lagi setelah baru 3 hari meminjam buku. Kau adalah satu-satunya pelanggan yang kembali dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada pelanggan lain yang kembali dalam waktu yang sesingkat ini," kata si Linji. Yang sebenarnya dia berkata seperti itu karena senang Siksu ini balik lagi gitu ya. Namun Siksu justru menjadi negative thinking. Dia mengira bahwa Linji ini berkata seperti itu karena dia kecewa dengan Siksu. Sudah diberikan buku yang membuat kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat, tapi malah gagal menjalankan misi dari Linji. Dan baru 3 hari malah balik lagi untuk meminta bantuan. Singkatnya seperti itu ya. Sehingga sampai sini Ji Siksu menganggap dirinya ini adalah pelanggan paling tidak berguna di antara pelanggan Linji yang lain. Nah, kata pelanggan ini maksud Siksu adalah orang-orang yang menerima kekuatan dari bukunya Linji. Seperti contohnya si Wilde. Jadi dibandingkan dengan pelanggan yang lain, Siksu merasa dirinya ini tidak berguna sama sekali. Sehingga Siksu pun berkata kepada Linji kalau dia minta maaf karena sudah mengecewakan si Linji. Dan kata-kata ini sebenarnya tidak dipahami oleh si Linji ya. Jadi Linji ini bingung sebenarnya. Siksu ini kenapa ngomong seperti itu? Nah, setelah itu fokus Siksu langsung tertuju kepada patung gargoyle di atas meja si Linji, yang membuat dia awalnya terkejut. Namun setelah diperhatikan lagi, gargoyle tersebut tidak memancarkan aether sama sekali. Nah, aether ini mirip-mirip seperti mana gitu ya, atau cakra di Naruto, atau nen di anime Hunter x Hunter. Nah, gargoyle ini tidak memancarkan aether sama sekali. Tapi Siksu saat itu berpikir, buku Linji saja yang terlihat seperti buku biasa, rupanya berisi kekuatan yang besar. Jadi pasti gargoyle ini juga bukan barang sembarangan, meskipun terlihat seperti patung biasa. Jadi Siksu masih memandang tinggi gargoyle tersebut. Setelah itu masuklah Ruwen ke dalam toko bukunya Linji. Dia cukup kaget karena mengira Siksu akan mengajaknya ke tempat orang yang kuat. Tapi rupanya diajak ke toko buku biasa seperti ini dan bertemu dengan seorang pria yang terlihat biasa-biasa aja. Linji pun bertanya kepada Siksu, siapakah pria yang diajaknya itu? Siksu lalu menjelaskan kalau dia adalah bawahannya, sambil ditegaskan lagi kalau jangan khawatir, orang ini sangat bisa dipercaya. Nah, Siksu mengatakan hal itu karena Ruwen ini sudah disegel oleh White Mage dari keluarganya. Jadi dia bisa yakin kalau Ruwen ini tidak mungkin berkhianat. Namun justru kata-kata Siksu ini dianggap Linji sedikit berlebihan. Kenapa Siksu sampai menegaskan kalau dia sangat loyal? Harusnya dia menjelaskan dia bawahanku, gitu aja ya sudah cukup. Tapi dia menjelaskan kalau bawahannya ini loyal. Sehingga Linji menyimpulkan mungkin karena Siksu ini trauma karena sudah dikhianati oleh mantannya. Jadi dia agak skeptis ke orang lain, gitu ya. Nah, wanita yang cukup kasihan, gitu pikirnya si Linji. Nah, tapi Linji justru merasa agak aneh nih. Bukankah kalau Siksu ini masih trauma, artinya dia masih belum balas dendam ke mantannya? Sehingga Linji pun kemudian bertanya kepada Siksu, apakah kau gagal? Katanya. Nah, dengan wajah yang galau, Siksu menjawab kalau benar, dia gagal. Lalu menjelaskan situasinya secara cukup detail kepada si Linji. Siksu berkata dia gagal balas dendam. Orang itu sudah lari entah kemana
dan sampai sekarang masih belum ada kabar sama sekali. Sebenarnya aku sudah bertarung melawan orang itu selama 2 hari, kata Siksu. Dan karena bimbingan Linji kemarin, aku berhasil menembus markasnya. Namun orang itu sudah tidak ada. Dia hilang meninggalkan teman-temannya di belakang. Nah itu kata si Siksu ya. Linji pun setelah mendengar penjelasan Siksu ini menjadi sangat kebingungan. Sebenarnya apa nih yang sedang terjadi? Kenapa kasus pacaran kok sampai ada pertarungan segala? Linji kemudian berpikir, Ji Siksu ini adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya bernama Ji Bonong yang punya banyak sekali cabang usaha. Jadi mungkin kasus mantannya ini bukan hanya sekedar lope-lope, tapi juga mengincar uang dari keluarganya Ji Siksu. Nah kalau mantannya ini bisa kabur dan tidak bisa ditemukan, artinya kejadian ini adalah sebuah rencana kriminal yang cukup besar. Jadi dengan kesimpulan tersebut, Linji kemudian berkata kalau dia sudah paham tentang situasinya. Kemudian Siksu bertanya kepada Linji, apa yang harus dia lakukan ke depannya. Linji kemudian berpikir, kalau kasus ini adalah kasus kriminal, sudah pasti dong keluarga Ji Siksu tidak akan diam dan akan mengurusnya sendiri. Karena mereka adalah keluarga yang kaya gitu ya. Tinggal tunggu aja nanti pasti diurus oleh Ji Bonong atau bapaknya si Siksu. Jadi Nona Siksu ini mungkin cuma tidak tenang dan terlalu terburu-buru karena melibatkan mantan pacarnya. Itu pikirnya si Linji. Sehingga Linji kemudian memberikan nasihat kepada Siksu. Nona Siksu tidak perlu terlalu khawatir, katanya. Hal yang kau takutkan adalah ketakutan dari dirimu sendiri. Tinggal tunggu aja sebentar lagi. Pasti nanti akan ada kabar tentang si orang tersebut. Nah setelah Linji menjawab pertanyaan Siksu, di saat yang sama, Ruwen menunjukkan ekspresi yang tercengang mendengar percakapan mereka berdua. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengarkan. Nah kenapa Ruwen menunjukkan ekspresi seperti itu? Jadi si Ruwen ini punya julukan Red atau si tikus. Dia adalah seorang informan dengan koneksi yang sangat luas. Sampai-sampai ketika Secret Tower mendapat laporan tentang Wilde sebelumnya, tak lama setelah itu Ruwen sudah mendapatkan kabar kalau Wilde ada di kota Nuojin. Jadi saking cepatnya Ruwen ini menggali informasi. Kekuatan Ruwen memang cuma di tingkat abnormal, paling bawah. Tapi dia bertahan hidup di dunia extraordinary ini mengandalkan informasi dan intuisinya yang tajam. Sehingga sebelumnya, ketika dia melihat sendiri bahwa Ji Siksu bisa mengendalikan Beast Mutation, bisa mengendalikan darah Dream Beast dengan bebas, intuisi Ruwen mengatakan kalau lebih baik dia bergabung dengan Siksu daripada dengan Harris dan berusaha mencari tahu bagaimana Beast Mutation milik Siksu ini bekerja. Itulah kenapa dia mengkhianati Harris dan rela diberikan segel oleh White Mage keluarga Ji demi menghasut si Ji Siksu. Pokoknya dia ini pandai memanipulasi orang lain lah. Nah namun yang tidak Siksu tahu, rupanya Ruwen ini sudah tahu cara menghancurkan segel tersebut. Sehingga harusnya jikalaupun nanti ada keadaan mendesak, Ruwen ini bisa kabur meninggalkan Siksu kapan saja, bisa mengkhianati Siksu kapan saja. Jadi intinya sampai sini Ruwen ini sudah master lah atau suhu di dunia pertipu-tipuan. Nah sehingga setelah mendengarkan kata-kata Linji, dia langsung tahu bahwa Linji ini cuma ngomong doang. Omongan Linji ini isinya kosong, cuma tipu daya kata-kata belaka. Memang orang biasa seperti Siksu mudah diperdaya, tapi untuk orang sekelas Ruwen yang punya julukan si tikus ini ya, omongan Linji ini cuma berisi hasutan-hasutan belaka. Nah setelah itu, karena terlalu banyak minum teh, Linji kemudian pergi ke toilet. Disinilah Ruwen kemudian meyakinkan Ji Siksu kalau pemilik buku tadi hanyalah seorang penipu. Jadi jangan dipercaya gitu ya. Namun tentunya Siksu tidak percaya dong, karena dia sudah menyaksikan sendiri kekuatan buku si Linji, lalu mengancam Ruwen. Kalau dia macam-macam di sini, Siksu yang akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ruwen setelah itu berkata kepada Siksu, dia akan membuktikan ketika pemilik toko buku itu kembali dari toilet. Jadi Ruwen berencana untuk meluncurkan panah beracun miliknya ke Linji, supaya Siksu ini tahu kalau Linji ini cuma orang biasa. Nah niat si Ruwen untuk membunuh Linji ini kemudian dirasakan oleh patung gargoyle yang ada di atas meja. Seperti yang dijelaskan di part sebelumnya ya, gargoyle itu bisa merasakan niat membunuh dari orang lain. Sehingga gargoyle itu pun ketika merasakan ada niat membunuh dari si Ruwen, dia langsung memakan si Ruwen dengan sangat cepat. Sampai bahkan Ruwen sendiri tidak sempat berteriak atau berkata-kata. Lalu sisa darah milik Ruwen yang ada di lantai dijilat sampai bersih oleh gargoyle tersebut. Kemudian gargoyle itu kembali ke bentuk patungnya, diam, tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Nah hal ini tentunya membuat Ji Siksu keringat dingin karena cukup terkejut ya. Jangankan si Ruwen yang orangnya ini cukup lemah, dia sendiri pun, Siksu ini, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa jika dia yang dimakan tadi. Saking cepatnya gerakan si gargoyle itu. Mungkin kejadian ini adalah peringatan dari pemilik toko buku
orang yang tidak sopan macam Ruwen ini bisa dengan mudah dibunuh oleh si pemilik toko buku. Nah, tak lama setelah itu Linji datang dan langsung bertanya kemanakah bawahan Siksu yang tadi. Namun Siksu hanya menjawab kalau dia pergi karena ada sebuah urusan. Nah, Linji yang melihat wajah Siksu yang pucat seperti ketakutan, Linji kemudian berkata, "Ada apa Nona? Jangan ketakutan seperti itu. Aku ini tidak makan orang kok." Gitu ya, kata si Linji yang sebenarnya cuma bercanda ya. Namun kalimat itu membuat Siksu menjadi panik karena mengira Linji ini mungkin marah karena kan Siksu sendiri yang membawa Ruwen ke sini gitu ya. Sehingga Siksu kemudian meminta maaf kepada Linji karena Ruwen yang tidak sopan di toko bukunya si Linji. Nah, melihat Siksu yang makin panik setelah Linji bercanda seperti tadi, Linji dalam hati berkata kayak, makanya Nona ini kok ketipu mantannya. Rupanya dia terlalu percaya dengan omongan orang lain. Bahkan omongan yang bercanda pun dipercaya sama dia. Gak mungkin dong aku makan orang, gitu ya, kata si Linji. Oke, itu aja untuk part kali ini guys. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part ini. Dan buat kalian yang mau support aku, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.